Yang biasa jadi masalah saat pemasangan dinamo adalah bingung memahami begitu banyaknya kabel, ya. Nah, ini saya akan cerita sedikit beberapa prinsip pemasangan dinamo. Yang pertama adalah kenali kapasitas dari kapasitor. Nah, benda ini namanya kapasitor. Kapasitor itu untuk mesin cuci itu hanya ada satu biasanya, tidak dipisah ya. Kapasitor yang paling besar di sini tertulis misalnya 13, ya, ini 13 dan ini 5. Yang 13 itu pasti jalur untuk spin. Spin itu mesin pencuci, dinamo pencuci. Sedangkan yang 5 lebih rendah, biasanya ada yang 10 dan 3 biasanya begitu ya. Sedangkan yang 5 ini untuk yang lebih kecil ya, dalam hal ini adalah mesin pengering. Ini ada 4 kabel loh ya. Pasti orang bingung, 4 kabel ini bagaimana cara pasangnya. Di luar itu kita juga tahu, Anda pasti bingung bahwa jalur dari dinamo spin itu warnanya adalah lain lagi. Tadi kan dari sini ada merah dan kuning. Kok di sini ada biru, hijau dan merah? Oke, tenang dulu, tidak usah bingung. Satu lagi dari mesin pengering itu jalurnya kabelnya lain lagi warnanya, biru, kuning dan abu. Oke ya, kita lihat ya. Ini ada biru, hijau dan merah, sementara ini abu, kuning dan biru. Nah, lalu bagaimana semua ini bisa bertemu dan memutar keduanya bersamaan? Pertama, menurut saya triknya adalah cari dulu kabel berwarna biru. Biru itu dalam konvensi kelistrikan adalah arus, ya, arus dari listrik itu sendiri. Jadi biru itu dari kabel ini nih, dari kedua dinamo ini kita pertemukan dulu di sini. Nah ini ya, ini sudah saya kencangkan, itu ya. Pertemukan dulu. Setelah bertemu semacam ini, setelah bertemu, baru kita ambil salah satu kabel dari PLN. Ini kan kabel PLN ya, jalur PLN. Kita ambil salah satu. Kok salah satu? Ya maksudnya boleh yang hijau, boleh yang warna ini. Saya tidak ada alat ukurnya, tidak pakai pespen dan lain-lain, karena ini juga boleh terbalik loh teman-teman ya. Boleh yang hijau ini langsung ke arus, boleh yang netral ini ke arus. Kok begitu? Ya pokoknya ini pengalaman saya. Boleh ditertukar gitu ya prinsipnya. Tapi kalau ada alat tes pen sebaiknya di tes saja dulu, misalnya ini yang ada listriknya, oh masuk ke sini ya, itu boleh. Itu saja dulu prinsip pertama. Ini biru dan biru bertemu. Nah jadi ini kan ada warna hijau, merah, biru. Ini biru, kuning, abu. Pokoknya cari deh yang biru. Nah biru udah ketemu kan, udah berjodoh. Oke, tali apa, sambungkan. Nah ini biru dan biru kan udah ketemu, dan sudah ketemu juga dengan arus dari PLN, itu ya prinsip pertamanya. Ini langkah pertama adalah mempertemukan kedua kabel biru. Kalau udah ketemu udah tenang, gitu ya. Selanjutnya ini dari kabel yang cuci, sekali lagi dia punya daya yang lebih besar, membutuhkan putaran yang lebih besar, berarti kapasitornya yang 13 bukan yang 5. Oke, jadi ini tinggal yang kuning dan abu. Kuning dan abu, kemudian kita ketemukan dengan kedua kuning yang dari kapasitor ini. Kok enak, kenapa ini kuning ini abu? Sebenarnya boleh bertukar. Kalau ini pun ditukar, misalnya kuning ini ke abu, ini kuning ini ke kuning, sama saja, gitu ya. Nah, disitulah prinsipnya, kita jangan takut. Kalau banyak mikir nantinya nggak jadi-jadi, oke? Nah, kuning dari kapasitor, udah ketemu kuning dari kabel spin ya. Kuning satu lagi ketemu dengan yang abu seperti ini. Abu kita kencangkan lagi ya. Contoh ini sudah ketemu seperti ini. Kencangkan, amankan, jangan sampai kena tangan ya, berbahaya. Oke, ini sudah aman. Nah ini sudah nyambung juga, selesai kan, abu ketemu kuning, kuning ketemu kuning. Sekarang masalahnya bagaimana menyambungkan kapasitor dari jalur mesin pengering. Kita ambil saja, kan biru sudah diambil ke arus sini, berarti tinggal hijau dan merah ya. Hijau sambungkan ke jalur
abu sini ya. Oke, kemudian yang merah sambungkan ke jalur kuning yang ini, sambungkan saja dulu, sambungkan. Udah ketemu tuh sambungannya, tinggal kabel PLN terakhir yang ini. Kabel PLN itu pilihlah salah satu, boleh di sini, boleh di sini ya. Ini bisa dicabut pindah ke sini, bisa dipasang seperti yang saya pasang. Itu prinsipnya, mudah kan? Oke, ini kebetulan saya buat putarannya ke kanan dua-duanya ya, ke kanan. Oke, ini juga ke kanan ya. Untuk mesin cuci macam ini tentu disambungkan dinamo cuci ini, ukuran diameternya masing-masing berbeda ya. Untuk kalau mau belanja ekstensi penyambung ke alat-alat semacam ini atau tatakan amplas semacam ini, teman-teman perlu membeli ekstensinya. Saya dulu beli dari, saya lupa nama toko yang tempat saya beli alat ini, 6 ribuan kalau tidak salah ya, entah buatan Bekasi entah buatan Bandung. Nah ini juga sama, dua-duanya segini. Yang dulu biasanya saya gunakan satu saja ini, sekarang saya pasang satu lagi karena ada kebutuhan mendesak, saya pasang deh sekarang gitu ya. Nah tinggal sekarang bagaimana mengaturnya supaya ini bisa mati salah satu. Tentu dua jalur arusnya mesti dibuat pemutus gitu ya, sehingga salah satu bisa mati di saat yang lain menyala. Saya kira itu ya, teman-teman semuanya bisa belajar dari pengalaman saya beberapa prinsip tadi, tapi ada prinsip yang lainnya memang tidak usah terlalu khawatir. Yang penting sih jangan ketemu dua arus PLN ini. Kalau ketemu terjadi konsleting. Di luar itu yang ada adalah tidak berputar salah satu atau dua-duanya. Tidak usah takut, lakukan saja prinsipnya. Ketemukan jalur yang lebih besar ke mesin dinamo cuci, jalur yang lebih kecil ke dinamo pengering. Jangan tertukar itu ya. Oke, selamat mencoba. Manfaatkan barang-barang bekas, jangan dibuang dan jangan boros membeli barang-barang baru. Syukur setelah tidak dibuang itu dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada gunanya. Contoh, saya suka membuat pisau ya. Ini contoh, saya buat bilah ini, saya bersihkan seperti ini. Jadi Anda bisa lihat bahwa mesin ini bermanfaat ya. Tanpa harus berisik, saya bisa membuat motif dan bisa membersihkan motif yang saya buat. Terima kasih. Dadah semuanya.